萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Feng Zunze sedikit terkejut ketika melihat Xiao yang tidak menunjukkan tanda-tanda takut. Kekaguman yang sulit dideteksi melintas di wajahnya. Dia tidak tahu bagaimana Xiao yang telah diterima sebagai murid Yao Zunze yang sangat pemilih. Namun, setidaknya, keberanian ini cukup untuk membuat orang lain memandangnya dengan lebih baik. Dengan mata tajam Feng Zunze, dia secara alami dapat mengatakan bahwa Feng Qing'er sangat kuat. Meskipun Xiao yang telah menembus kelas Douzong, sulit untuk mengatakan siapa yang akan memenangkan pertempuran ini. Feng Zunze juga telah mendengar beberapa desas-desus tentang beberapa hal yang telah dilakukan Xiao Yan. Namun, dia telah mendengar bahwa ini karena ada jiwa yang kuat di dalam tubuhnya. Lei Zunze sudah memimpin untuk mencegahnya menggunakannya dalam pertandingan ini. Dengan demikian, kekuatan tempur Xiao Yan akan berkurang secara signifikan. Feng Zunze menyapu pandangannya ke Xiao Yan. Dia samar-samar merasakan keberadaan tubuh spiritual yang kuat. Namun, dia kecewa bahwa riak spiritual ini bukan sesuatu yang dimiliki oleh Yao Lao. Hati-hati. Jika saya menebak dengan benar, kekuatan wanita ini seharusnya sudah maju ke kelas Douzong setelah direndam di kolam darah Gunung Surga. Selain itu, seiring dengan kekuatan tempur avatarnya, kekuatannya jauh melebihi kemampuan seorang Douzong biasa. Feng Zunze memutar kepalanya dan memerintahkannya. Jika Anda tidak cocok dengannya, Anda tidak perlu berbenturan dengannya. Bakat Feng Qing'er memang kedudukan tertinggi di antara generasi muda yang saya temui selama bertahun-tahun. Bahkan King Luan memang mengalami celah dengannya. Tidak memalukan jika kalah darinya. Xiao yang terkejut ketika mendengar ini. Segera, dia tersenyum dan mengangguk. Bahwa Wang Chen dapat meminjam bantuan kolam darah surga gunung untuk mencapai setengah kaki ke kelas Douzong. Dengan bakat Feng Qing'er yang bahkan lebih menakutkan, itu bukan tugas yang mustahil untuk melakukan terobosan ke kelas Douzong sekaligus. Namun, avatar yang disebutkan dari mulut Feng Zunze membuatnya merasa sedikit terkejut. Tentu saja, Xiao Yan mengangguk di permukaan. Namun, tubuhnya diam-diam sedikit meluruskan. Feng Qing'er memiliki kesombongannya sementara Xiao Yan juga memiliki harga dirinya. Dia baru saja bertemu Feng Zunze. Meskipun pihak lain memang melakukan yang terbaik untuk melindunginya, Xiao Yan sendiri harus tampil dengan cara yang layak dihargai oleh orang lain. Xiao Yan tidak memamerkan apapun melalui pertunjukan seperti itu. Yang ia inginkan adalah membuat orang lain mengakui penglihatan Yao Lao. Ini terutama terjadi di depan Feng Zunze. Xiao Yan dengan lembut menghisap nafas udara. Dia mengatupkan tangannya, dan sebatang penguasa Suan berat berwarna hitam gelap muncul. Karena identitasnya telah terungkap, dia juga bisa menggunakan penguasa Suan berat ini sesuka hatinya. Kaki Xiao Yan melangkah melalui udara kosong. Dia perlahan berjalan di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, kakinya dengan lembut mendarat di arena. Dia mengangkat matanya, melihat gadis berpakaian penuh warna, angkuh di depan sebelum menggunakan beberapa kekuatan untuk mengambil gagang penguasa. Atmosfer sekitarnya secara bertahap menjadi tegang setelah pendaratan Xiao Yan di arena. Siapapun bisa merasakan suasana pedang di dalam stadion. Nama Feng Qing'er telah mencapai puncak generasi muda di wilayah utara dataran tengah. Tidak ada yang bisa membandingkan dengannya bahkan di antara 4 paviliun.
Dikabarkan bahwa wanita ini pernah bertukar pukulan dengan tetua dari paviliun petir angin yang telah mencapai tingkat 2 bintang dozong dan berakhir dengan undian. Pada saat itu, dia belum melakukan terobosan kelas Do Huang. Hasil pertempuran ini adalah sesuatu yang bisa dibanggakan oleh seseorang. Apalagi, saat ini dia telah secara resmi melangkah ke level ini. Kekuatan bertarungnya secara alami akan lebih kuat. Tentu saja, Feng Qing'er mungkin memiliki reputasi kuat, tapi Xiao Yan juga tidak lemah. Dia mungkin dengan cepat bangkit baru-baru ini, tetapi hal-hal yang telah dia lakukan telah menyebabkan orang lain merasa sangat terkejut. Sejak ia tiba di kota Tianbei, ia mengalahkan kejeniusan klan Hong Chen, dan telah membunuh Chen Yun dan Hong Tianxiao, 2 ahli kelas dozong asli, serta dengan paksa mematahkan formasi penjara petir 9 surgawi yang didirikan oleh 3 sesepuh besar dari paviliun petir angin utara. Pada akhirnya, ia bahkan berhasil melarikan diri dari tangan Fei Tian. Setiap tindakan ini hanya dapat digambarkan sebagai mengejutkan dari sudut pandang pengamat. Meski sebagian besar orang baru bahwa semua ini dilakukan dengan bantuan tubuh spiritual yang kuat dari desas-desus, ini tidak sepenuhnya menghapus kemampuan Xiao Yan. Saat ini, kedua orang dari generasi muda yang memiliki reputasi besar bertemu di Gunung Petir ini. Gayung untuk suasana adalah sesuatu yang dapat dengan jelas dirasakan bahkan oleh mereka yang berada di tribun. Tentu saja, pertukaran ini tidak diragukan lagi akan menjadi pertempuran paling menarik sejak awal pertemuan 4 paviliun besar musim ini. Kemungkinan tidak ada satu orang pun yang tidak ingin tahu siapa pemenang akhir dalam pertempuran antara 2 anggota teratas dari generasi muda di wilayah utara. Cukup banyak orang merasakan darah mereka mendidih ketika mereka memikirkan hal ini. Xiao Yan dan Feng Qing'er mungkin mewakili kekuatan tempur tingkat puncak antara generasi muda dari wilayah utara. Meskipun Fei Tian merasa sangat tidak mau setelah mendengar kata-kata Lei Zunze, dia hanya bisa dengan kejam melambai pada Xiao Yan, berbalik, dan kembali ke tempat duduknya sambil merasa marah. Lei Zunze mengabaikan Fei Tian yang dipenuhi dengan kemarahan. Tatapannya acuh tak acuh menyapu Xiao Yan. Segera, dia melirik Feng Zunze dan alisnya tanpa sadar merajut. Sampai saat ini, dia tidak bisa mengerti mengapa Feng Zunze tiba-tiba melangkah maju dan membela Xiao Yan. Selain itu, dia sangat berkeras pada keselamatannya. Pada dasarnya tidak ada ruang untuk negosiasi. Siapakah bocah ini bagi Feng Zunze? Lei Zunze bergumam di hatinya sambil merasa tersesat. Dia menoleh dan melirik Fei Tian di samping. Dia berbicara dengan suara lemah, "Apa yang harus dimarahi? Qing'er bertarung untuk menggantikanmu dan bahkan membantu Anda menghindari reputasi buruk. Bocah itu sangat keji. Bahkan tetua Chen Yun telah mati di tangannya. Jangan bilang kalau kita akan meninggalkan sesuatu seperti itu." Fei Tian berbicara dengan suara serius. "Jika Anda merasa bahwa memulai perang dengan paviliun bintang jatuh menguntungkan kita, kita juga tidak boleh membiarkan masalah ini berakhir." Lei Zunze dengan dingin mencela. Fei Tian merasa bosan ketika dia mendengar ini. Dengan segera, dia dengan enggan mengertakkan giginya. Penampilan Feng Zunze telah benar-benar menghentikan pemikiran paviliun petir angin untuk membunuh Xiao Yan. Namun, baling-balingnya buta dalam pertukaran saat ini. Tidak dapat dihindari jika seseorang terluka dalam pertempuran. Bahkan Feng Zunze tidak bisa mengatakan apa-apa. Sebuah pandangan menyeramkan melintas di mata Lei Zunze. Dia melirik Feng Qing'er menghadap Xiao Yan di arena saat berbicara dengan suara rendah dan dalam. "Apa maksud ketua?" Fei Tian terkejut dan langsung menyipitkan matanya. "Saya sudah menginstruksikan kepada Qing'er bahwa tidak apa-apa menggunakan serangan yang kuat jika dia memiliki kesempatan. Meskipun bocah itu telah maju ke kelas dozong, dia tidak dapat memperoleh bantuan dari tubuh spiritual misterius itu. Dia mungkin tidak cocok untuk Qing'er. Apalagi,
Cedera adalah hal yang biasa dalam perkelahian. Lei Zunzi perlahan-lahan membiarkannya. Fei Tian sedikit mengangguk. Senyum sinis muncul di wajahnya. Xiao Yan telah menyebabkan dia kehilangan banyak wajah. Bagaimana reputasinya dapat bertahan jika masalah ini dikesampingkan seolah-olah tidak ada yang terjadi? Feng Qing'er mengangkat matanya yang cantik sedikit di arena di mana ada suasana pedang yang ditarik. Dia melihat Xiao Yan di depannya. Aura pihak lain memang jauh lebih kuat daripada ketika dia berada di kolam darah Gunung Surga. Tidak heran dia penuh percaya diri ketika dia datang ke Gunung Petir. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu berhasil mendapatkan Feng Zunze untuk berdiri di belakangmu, kamu mungkin terlalu naif jika kamu berpikir bahwa kamu dapat mengandalkan ini untuk berperilaku mengerikan di Gunung Petir tanpa rasa takut. Feng Qing'er suara masih begitu jelas dan manis. Dia seperti Phoenix yang memancarkan aura mulia yang sulit disembunyikan. Xiao Yan muncul seolah-olah dia tidak mendengar kata-katanya. Matanya dengan tenang mengamatinya. Dou Qi yang agung dalam tubuhnya seperti ular yang terbangun dari hibernasi karena perlahan-lahan beredar. Menyusul lonjakan Dou Qi-nya, aura yang kuat diam-diam dipancarkan, mengisi ke awan. Berdasarkan pengetahuan saya tentang Anda, tampaknya Anda adalah seseorang yang hanya dapat mengandalkan kekuatan eksternal untuk menciptakan reputasi untuk diri sendiri. Itu adalah kasus dengan tubuh spiritual itu, dan sekarang itu sama dengan Feng Zunze. Dengan kata lain, ini mungkin bisa disebut menggunakan kekuatan orang lain untuk bertindak dengan cara arogan. Hari ini, bagaimanapun, cara Anda ini tidak berguna. Tindakan tenang Xiao Yan menyebabkan alis Feng Qing'er menjadi vertikal saat dia dengan dingin tertawa. Dia tidak suka ini pada yang berasal dari generasi yang sama dengannya, mengungkapkan cara yang tidak disukai seperti itu di depannya. Xiao Yan mengangkat matanya dan melirik Feng Qing'er. Tiba-tiba, dia membuka bibirnya dan tersenyum. Dia berkata, "Tidak disangka bahwa Anda adalah wanita yang sangat berisik. Karena ini kasusnya, saya juga akan mengatakan yang sebenarnya. Jika Anda tidak memiliki paviliun petir angin atau latar belakang lainnya, menjadi domain eksklusif pria lain mungkin menjadi pilihan terbaik Anda dengan penampilan Anda." Rasa dingin perlahan melesat di wajah Feng Qing'er yang sangat cantik. Matanya yang cantik dengan dingin memelototi Xiao Yan sebagai aura megah yang tidak kalah dengannya meledak dengan suara gemuruh, seperti gunung berapi yang meletus. Matanya yang cantik menatap Xiao Yan dengan dingin. Sesaat kemudian, busur es dingin terangkat di wajah Feng Qing'er. "Percayalah, Anda akan menyesal bahwa Anda mengucapkan kata-kata itu." Xiao Yan hanya tersenyum. Suaranya yang lembut berisi sejenis nada untuk nada tat yang tidak sedikit pun menyerah. "Saya menunggu Anda." Setelah kata-kata Xiao Yan diucapkan, kedinginan di wajah Feng Qing'er menjadi lebih padat. Matanya yang cantik juga perlahan tertutup. Suasana di stadion tiba-tiba menjadi tegang begitu dia menutup matanya. Niat membunuh yang tajam yang mendinginkan hati seseorang menyapu udara. Feng Qing'er menutup matanya sejenak sebelum tiba-tiba membukanya. Pada saat ini, matanya tiba-tiba berubah menjadi warna hijau perak yang aneh. Niat membunuh yang tajam dan padat dalam diri mereka telah mencapai puncaknya. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.